Halo teman-teman YouTube, apa kabar nih? Kita kedatangan tamu spesial kali ini ya. Kita kedatangan tamu spesial dari Forex IMF ya teman-teman. Jadi saya banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dari trader ya teman-teman. Seperti misalkan, waduh ini broker Forex di Indonesia ini siapa yang mengawasi? Kalau ada yang scam gimana? Uangnya diganti nggak? Dan lain sebagainya ya teman-teman. Karena kita tahu di luaran sana itu banyak nih orang-orang yang masih nggak percaya sama broker lokal ya teman-teman. Waduh, banyak cerita yang serem-serem gitu ya teman-teman. Jadi ini saya ingin kebetulan sama tamu kita ya, tamu spesial kita itu saya benar-benar ingin menggali ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga agar tahu benar-benar dari sumber yang punya otoritas ya teman-teman, supaya kita nggak bertanya-tanya lagi, dan supaya apa, kita mengedukasi trader di Indonesia khususnya tentang seperti apa sih kondisi perbrokeran forex di Indonesia ya teman-teman. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan langsung perkenalkan saja tamu kita pada kesempatan hari ini adalah Pak Freddy ya, Pak Freddy dari Forex IMF ya. Langsung saja saya persilakan Pak Freddy untuk memperkenalkan diri, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Setio atas kesempatan yang diberikan kepada kami di sini. Nama saya Freddy, saat ini menjabat sebagai Direktur Utama dari PT International Mitra Futures atau dikenal dengan brand foreximf.com. Sekian Pak Setio. Sebagai direkturnya Forex IMF ya, Pak ya? Ya. Oke, jadi sejak tahun berapa nih Forex IMF berdiri dan Pak Freddy bergabung di Forex IMF juga sejak kapan, Pak? Berdirinya tahun 2004, kalau saya tidak salah ingat ya. Tahun 2004, saya join dengan perusahaan ini sebagai direksi tahun 2000, saya lupa, kalau nggak 2007 atau 2008. Oke. Jadi sudah cukup lama lah, ya tinggal dihitung ya. Sekarang 2024 ya. Berarti sudah ya belasan tahun juga ya, di atas 15 tahun ya. Oke, sudah cukup lama juga ya Pak ya. Lama. Oke, jadi ini kita langsung aja nih Pak ya. Kita langsung aja nih, karena pemirsa YouTube ini memang maunya yang agak-agak to the point gitu Pak ya. Jadi saya akan langsung saja, saya ini anggap aja saya mewakili keresahan-keresahan atau pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan kepada saya ya Pak ya. Terutama kan karena saya sejak setahun belakangan itu juga bekerja sama dengan Forex IMF ya. Jadi saya ini ibaratnya saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang memang biasa ditanyakan kepada saya ya Pak ya. Oke, saya akan langsung saja nih Pak. Pak Freddy, saya akan langsung saja nih pertanyaannya. Ada yang bertanya seperti ini Pak. Kita di Indonesia itu seandainya kita tahu nih regulatornya adalah Bapepti ya Pak ya. Seandainya nih ada broker forex di Indonesia yang under Bapepti, terus dia itu scam, dia kabur, katakanlah ngomong kasar tuh, kabur sama duitnya klien, duitnya nasabah gitu Pak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, seperti apa perlindungan kepada nasabah dalam kasus yang seperti itu? Apakah uangnya akan diganti atau gimana Pak? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik dan sering ditanyakan nih Pak Setio. Jadi penjelasannya seperti ini. Regulatornya Bapepti. Mengawasi yang diberikan izin oleh Bapepti untuk operasi di Indonesia. Jadi contohnya nih, PT International Mitra Futures atau dikenal dengan foreximf.com mendapat izin dari Bapepti untuk beroperasi sebagai pialang berjangka di Indonesia. Ya. Perlu saya jelaskan sedikit ya, agak panjang nggak apa-apa ya. Jadi pada saat nasabah itu menyetorkan sejumlah dana kepada perusahaan terkait, ya, tapi ya berarti sebelumnya sudah melakukan register dong ya, sudah punya akun trading atau sudah memiliki platform trading di perusahaan terkait. Kemudian untuk dapat melakukan transaksi harus ada saldo kan. Nah, dia store sejumlah dana. Contohnya seperti ini, dia menyetorkan 100 juta rupiah ke rekening perusahaan. Nah, rekening perusahaan pada bank tertentu. Nah, bank tertentu ini juga disetujui oleh Bapepti. Tidak semua bank perusahaan bisa punya rekening untuk sebagai rekening penampung, tidak. Hanya ada beberapa bank yang mendapat rekomendasi dan mendapat izin dari Bapepti sebagai bank penampung dari
dana nasabah atau margin nasabah. Ya. 100 juta yang tadi itu yang sudah masuk ke rekening perusahaan melalui bank tertentu, itu akan dipindahkan kepada clearing sebesar 70%. Ya, sini jelas ya. Jadi kalau masuk 100 juta, berarti 70 jutanya ada di clearing, 30 jutanya ada di perusahaan atau pialang terkait. Nah, pertanyaan dari Pak Setio, gimana kalau si pialang itu melakukan scam, menghilang? Ya kan? Seharusnya kalau pialang itu menjalankan perusahaan dengan aturan yang jelas, dengan benar dan baik mengikuti aturan 100%, seharusnya saldo nasabah, dan ini sudah pernah ada kejadian, tapi saya tidak mau menyebutkan perusahaannya ya. Nah, last saldo atau last equity dari yang dimiliki oleh nasabah-nasabah pialang tersebut itu kembali 100%. Ya bayangkan aja, 70%-nya ada di clearing, ya kan? Kalau clearing di sini kan ada dua, ICH dan KBI. Kalau KBI itu kan BUMN. 30%-nya ada di pialang. Tadi saya jelaskan bahwa kalau mengikuti dengan baik dan benar, berarti kan ada pengawasan harian. Karena bukan diawasi itu, nanti kalau ada masalah baru diawasi, baru dipantau, tidak. Jadi pialang itu ada laporan lewat sistem kepada Bapepti, kepada bursa, itu dijalankan setiap hari, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam. Yang saya alami, jika terjadi selisih yang 70-30% itu, terjadi selisih 0,1%, sudah dikasih tahu. Hitungan jam saja sudah dikasih tahu. Jadi kalau menurut saya, inilah kalau misalnya masyarakat Indonesia sebagai trader bertransaksi di broker legal yang mendapat izin operasi dari Bapepti sesuai dengan regulasi yang berlaku, hak nasabah seperti yang tadi ditanyakan itu bisa dilindungi, maksudnya mendapat poin plus di sana, kurang lebih seperti itu Pak Setio. Artinya dari penjelasan Pak Freddy, sebenarnya misalkan saya invest 100 juta nih, ya. Harusnya sih brokernya nggak bisa scam dong. Maksudnya tidak bisa membawa kabur uang saya yang 100 juta itu semuanya, nggak bisa dong. Nah, kembali lagi, kalau dia mengikuti aturan dengan benar, ya kan, ya namanya manipulasi kan, orang mau nakal kan bisa saja, ya kan. Tapi menurut saya, kita diawasi itu dari waktu ke waktu, bukan masalah, laporan bulanan baru diawasi, setelah scam baru diawasi, kita diawasi setiap hari. Jadi kalau terjadi selisih, misalnya jam penyetoran ini misalnya di batas jam 12, nanti jam 2, ini masih ada selisih 0,1, itu dikasih tahu, ini masih ada selisih uangnya nasabah atau margin nasabah yang ditempatkan di rekening terpisah, ya kan, yang ada di pialang terkait, itu masih kurang 0,1% di clearing. Kita harus menyetorkan itu saat itu. Kalau tidak menyetorkan, bisa disuspend. Maksudnya rekening kita, rekening terpisah kita bisa diblok. Bisa diblok. Tapi kan seperti tadi yang Pak Freddy ngomong, berarti itu tergantung niat baik dari brokernya itu sendiri mau nakal apa enggak ya Pak ya. Ya, tapi mungkin yang menjadi pertanyaan dari banyak trader ya Pak, berarti nanti kalau misalkan nih kebetulan nih, kan udah pernah kasus ya Pak ya, ada kejadian kan kasus, bahkan ada juga yang broker sampai disuspend, ditutup dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, terus kalau misalkan yang udah terlanjur jadi korban, berarti dananya hilang dong Pak? Jadi bukan, maksud saya bukan seperti ini. Saya kasih contoh mungkin ya, di industri yang lain. Kita kan dulu zaman tahun berapa tuh kan sering dengar tuh bank, likuidasi bank, beberapa bank yang tidak performanya tidak baik, ya kan? Karena menyalahgunakan ya bla 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 dan sebagainya, ya kan? Apakah pemerintah tidak mengawasi, tidak menjamin? Bahkan ada penjaminan saldo di bawah sekian M akan dikembalikan 100%, benar kan? Nah, paling tidak begini, paling tidak bahwa coba saya bandingkan dengan kalau misalnya Pak Setio bertransaksi di broker luar. Kalau hal-hal seperti ini terjadi di mana? Maksudnya pertanggungjawabannya. Kalau misalnya broker itu berasal dari Rusia misalnya ya. Emang Bapak dengan nilai 100 juta mau ke Rusia?
di sini tuh sudah ada mekanisme yang jelas. Ya, saya tidak tahu mekanisme di sana seperti apa, tapi paling tidak kalau saya bandingkan, hemat saya bandingkan dengan broker luar, jauh hak-hak si trader atau nasabah tuh lebih terlindungi di bawah payung hukum di mana domisili dia berada. Betul. Ya kan? Ada clearing 70%, ada 30% di sini. Ya kan? Diawasi harian. Tapi kalau itu terjadi di broker luar, misalnya domisili Indonesia kemudian melakukan transaksi menggunakan paspor, transaksi dengan, ya kan kalau kita register di broker luar kan pakai paspor ya, melakukan transaksi di broker luar. Saya nggak kebayang kalau di Indonesia saja masih ada banyak lubang yang ditutupi, ya kan, misalnya, ya kan. Bayangkan ya kalau dia transaksi di broker luar itu hal seperti apa. Saya sudah dengar banyak kasus kalau di luar bingung, nasabahnya tuh mau ngadu kemana tuh bingung. Nah, kalau di sini kan jelas kantor Bapepti ada di mana? Di Jakarta. Contohnya kami secara fisikly ada di Bandung, ya kan, di Menara Asia Afrika, lantai 12 Jalan Asia Afrika. Regulasi kami jelas, ya kan. Kemudian rekening yang kami gunakan untuk sebagai rekening penampung itu kan rekening terpisah. Rekening yang betul-betul terpisah yang sudah diatur dengan peraturan Bapepti, terpisah dari rekening operasional perusahaan. Jadi auditnya tuh kan mudah, kontrolnya tuh mudah. Jadi rekening terpisah ini saya nggak bisa pakai buat beli mobil, buat beli apa, itu nggak boleh. Itu hanya buat in out nasabah, kemudian melakukan transaksi dengan clearing. Seperti itu, Pak. Jadi ini artinya bahwa perlindungan yang diberikan oleh regulator itu sifatnya preventif ya, Pak ya? Lebih ke preventif. Ya, betul, preventif. Ya. Soalnya kalau misalkan seperti misalkan regulator, misalkan di Inggris yang FCA, Pak, itu kan ada penjaminannya, Pak. Jadi kalau misalkan brokernya itu adalah member daripada FCA, itu ada program penjaminan juga, Pak. Nah, di Indonesia belum ada yang seperti itu ya, Pak ya? Pak Setio, maksudnya mungkin ada yang seperti LPS gitu lah kalau di bank, LPS gitu, lembaga penjamin simpanan, tapi LPS pun kan menjamin tidak 100%. Kalau misalnya saat ini mungkin yang di bawah 2 miliar. Kalau Bapak punya simpanan 20 miliar gitu ya, dia cuma kasih ya karena ada 20 M ya, gua kembaliin dong yang 2 miliar, ya kan? Kalau nggak salah itu sampai 50.000 US, Pak. 50.000 ya, sampai 50.000 US kan? Nah, sampai 50.000 US. Kalau lebih dari itu kan tidak dijamin juga. Tidak dijamin juga, ya. Pertanyaan berikut yang ada mekanisme yang ada di Indonesia, 70% kan uangnya ada di clearing. Salah satu lembaga clearing kita adalah BUMN. Ya. Ada pertanyaan berikut, wah ini kalau BUMN-nya bermasalah gimana? Susah. Maksudnya itu akan digali terus. Maksudnya pertanyaan ini nggak akan selesai lah. Maksud saya di situ. Jadi pada poinnya begini, bahwa aturan ya kan dibuat untuk melindungi semua stakeholder di industri ini, melindungi pialang tentunya, melindungi ada namanya LP ya, kalau di Indonesia dikenal dengan pedagang penyelenggara ya, melindungi trader. Ya, kalau tadi di Amerika mungkin 50.000 US, kalau di sini kan bayangan saya 70%-nya kan sudah ada di clearing, 70%-nya. Ya. Kurang lebih seperti itulah. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, meskipun di bursa setiap pialang itu menyetorkan dana kompensasi. Menjadi member itu ada dana kompensasi, dan itu bukan asetnya si pialang, itu sudah dianggap biaya dan disimpan oleh bursa. Nah, dana kompensasi ini digunakan untuk fungsi kompensasi terhadap mungkin ya dispute atas transaksi, dispute atas apa saja. Tapi aturannya jelas. Kalau ini mau digunakan, mesti ada keputusan A, B, C, dan D. Oke. Itu Pak Setia. Oke, saya kira sudah sangat jelas ya teman-teman ya penjelasan dari Pak Freddy tentang hal ini. Jadi bagaimanapun juga intinya adalah kalau kita trading di broker yang legal, yang terregulasi, itu bagaimanapun juga kita jauh lebih terlindungi ya daripada kita trading di broker yang tidak terregulasi. Ya seperti itu kira-kira ya Pak Freddy ya, meskipun benar, ya. Kalau saya mengambil kesimpulan yang namanya resiko itu namanya orang niat jahat, dia mau diawasi seketat apapun kalau namanya dia udah memang resiko benar, ya kan? Juga nggak bisa juga, kita nggak bisa ngomong juga ya.
Jangankan di broker, di bank pun kalau orang mau nakal juga bisa saja ya Pak Freddy ya. Seperti itu. Ya, benar ya. Oke, itu tadi adalah pertanyaan pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak Freddy ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua ini khusus tentang broker di Indonesia nih Pak ya. Saat ini kan konon nih Pak sudah ada puluhan nih katanya ya pialang broker yang berjangka yang dicabut izinnya. Nah, itu kira-kira banyak ya, udah puluhan ya. Saya nggak pernah hitung Pak. Kasus yang terbanyak itu kasus apa sih Pak? Sehingga yang paling berat sehingga izinnya itu dicabut. Jadi kalau ngomong angka puluhan berarti kan sudah panjang tuh beberapa tahun mungkin ya. Mungkin yang paling ingat kalau kita cek di website Bapepti mungkin tahun lalu mungkin ada beberapa pialang yang izinnya dicabut. Ini sebenarnya proses. Jadi misalnya yang saya tahu beberapa tahun terakhir ini kebanyakan pialang itu mengajukan untuk memang menutup perusahaannya. Mengajukan bukan karena ada trigger kasus atau ada trigger melanggar aturan, bukan. Tapi karena memang perusahaan yang terkait ini mungkin merugi. Sehingga dia pikir berbisnis ini sudah tidak menguntungkan, kemudian memutuskan ya kan untuk ditutup. Nah, itu mungkin proses. Jadi pada saat pengajuan penutupan itu kan tidak serta-merta harus langsung ditutup, ya kan? Biasa proses yang dilakukan oleh Bapepti adalah izinnya dibukukan dulu, ya kan? Izinnya dibukukan, ya kan? Kemudian kalau sudah dibukukan sekian bulan, kemudian baru proses pencabutan. Itu sebagai, maksudnya itu mungkin tipe yang pertama ya, yang izinnya dicabut. Ini karena saya tahu betul lah, ya, karena kenal juga dengan perusahaan tersebut. Terus case yang kedua karena memang ada pelanggaran. Jadi pelanggaran yang sering dikenakan oleh Bapepti adalah terkait dengan integritas keuangan. Karena yang seperti tadi saya katakan buat Pak Setio bahwa kita ini diawasi per hari, ya kan? Kalau pelanggaran itu dilakukan 1 hari, 2 hari, 3 hari kan ada SP tuh, dapat surat cinta lah dari otoritas, ya, ditegur, ya kan? Kalau tidak mengindahkan, itu akan dibukukan izinnya. Kalau tidak ada perbaikan, izinnya akan dicabut. Jadi yang di bawah pengawasan dari regulator itu jelas. Jadi melakukan kesalahan, ya kalau orang mau scam itu kan tidak serta-merta tuh kan langsung scam gitu saja. Kan mesti ada indikasi awal tuh. Nah, tindakan preventif yang dilakukan oleh Bapepti, contohnya seperti yang tadi, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, pembekuan, tidak mengindahkan, kemudian dicabut izinnya. Dan banyak pelanggaran kecil akhirnya berujung pada pencabutan. Prosesnya kurang lebih beberapa bulan, bahkan sampai setahun. Jadi kalau misalnya tanya ke saya, Pak ini puluhannya ini masalah apa aja sampai dicabut? Setahu saya semua pasti ada bermasalah dicabut. Jadi ada 2 tipe yang tadi. Karena secara dengan sadar mau menutup atau shutdown perusahaannya, atau tipe yang kedua, case-nya adalah ada pelanggaran sehingga ditutup atau dicabut izinnya oleh Bapepti. Ya, ini kalau saya mewakili trader nih Pak, mewakili netizen gitu ya. Gampangannya ngomong, bahasa sederhananya itu misalkan WD-nya nggak dibayar atau ada misalkan slippage-nya digede-gedein atau pada saat news itu dicurangin iya kan, atau pada saat news itu tiba-tiba nge-freeze nggak bisa transaksi. Waduh, pokoknya dalam tanda kutip yang di mata trader itu adalah sebuah kecurangan gitu Pak. Maksud saya yang seperti itu, kasus-kasusnya yang seperti itu. Gimana Pak? Mungkin ada yang seperti itu. Dan kalau ada seperti itu kan ada sistem, ada mekanisme atau sistem yang disediakan bahkan oleh Bapepti untuk pengaduan kan. Kalau kita lihat di website Bapepti kan ada pengaduan tuh. Ya, tapi syarat-syarat untuk mengadu tentu ada syarat administratifnya kan. Jadi misalnya nasabah itu bisa membuktikan bahwa dia memang harus menjadi nasabah atau member dari sebuah perusahaan yang diawasi oleh Bapepti, ya kan. Bukti-buktinya harus dilampirkan, kemudian poin apa saja yang ingin dia adukan, itu semua
Itu semua ada prosedurnya. Bahkan di pialang itu kan contohnya maksudnya di client area kami, ya kan, akan bisa dikirim tuh message kepada pihak perusahaan kan, entah itu message berupa kritikan, masukan, pengaduan, dan ini yang bersifat pengaduan akan kami laporkan kepada Bapepti bahwa ada pengaduan bla 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 bla. Jadi bukan mekanisme pengaduan sudah ada. Jadi kalau misalnya terkait dengan pencabutan izin pialang, mungkin ada yang berdasarkan mungkin withdraw-nya ditahan, maksudnya tidak bisa melakukan withdraw dan segala macam, ya kan? Itu kalau nasabah terkait melakukan pengaduan pasti direspon oleh otoritas. Mengadunya langsung ke Bapepti ya Pak ya? Ada di website Bapepti ada. Saya pernah lihat ada menu pengaduan. Tapi memang kelengkapan administrasi kalau tidak disyaratkan ada kriteria syaratnya kan semua masyarakat asal mengadu aja, ya kan? Yang bisa mengadu adalah nasabah terkait dari pialang atau broker tertentu yang mendapat izin operasi dari Bapepti. Dia harus bisa membuktikan itu. Jadi misalnya Pak Setio nasabah dari PT International Mitra Futures atau forexchange.com, Pak Setio mengadu kepada Bapepti. Pak Setio harus membuktikan bahwa saya merupakan nasabah dari PT tersebut atau PT terkait. Misalkan begini Pak, kita langsung ke hal yang praktis saja. Misalkan begini, saya merasa nih, aduh, saya udah profit nih. Saya udah profit, tapi saya close nggak bisa. Misalkan nih Pak ya, saya close posisinya nggak bisa. Nah, ternyata setelah sekian lama, baru bisa close, dan ketika waktu close, itu posisinya udah loss misalkan. Nah, hal-hal seperti itu, bagaimana cara kita sebagai trader itu membuktikan seperti apa, dan cara kita melaporkannya ke Bapepti seperti apa, Pak? Prosesnya. Ya, mekanisme, jadi itu bisa terjadi ya kan, bisa terjadi, maksudnya internetnya nggak ini, masalah internet, masalah server lah, ada di server di pedagang penyelenggara, masalah internet si trader dan segala macam. Tapi kalau kita misalnya debat seperti itu kan tidak akan selesai. Ya. Tapi kembali lagi ada mekanisme pengaduan ya kan yang disediakan oleh Bapepti. Mengadu di website Bapepti bisa, mengadu di webnya si broker terkait juga bisa, dan saya yakin pasti harus direspon, pasti nggak mungkin nggak ada direspon. Pengaduan seperti ini pun maksudnya banyak kami, bukan banyak lah ya, tentu pasti ada pengaduan seperti ini dan kami merespon, pasti ada solusinya. Oke. Jadi kalau misalnya saya bilang, oh nggak mungkin terjadi, nggak mungkin, ini kan berkaitan dengan teknologi, pasti ada. Tapi misalkan beberapa waktu yang lalu kan ada kasus wrong quote itu Pak, yang sampai rame kan Pak ya. Kasus wrong quote yang sampai rame. Nah, itu sebenarnya proses penyelesaian dispute-nya itu kalau misalkan terjadi kesepakatan nih antara trader dengan brokernya, ya udah berarti nggak perlu lapor ke Bapepti juga kan ya Pak ya? Jadi kalau dalam mekanisme pasar wrong quote itu pasti ada dan pasti terjadi. Ya. Jadi wrong quote ada dan terjadi. Mungkin ada salah satu kontributor ya kan yang menyediakan feed itu asal-asalan ya kan. Yang pasti bukan broker Indonesia ya atau pialang Indonesia menyediakan harga. Nah, mekanisme pasar itu kan bukan ada di saya nggak tahu mekanisme di luar. Tapi untuk nyampe di sini tentu sudah melalui proses ya kan. Nah, terlepas dari itu, jika mengalami hal seperti itu, namanya wrong quote kan tidak diakui. Wrong quote tidak diakui. Jadi transaksi yang terjadi terhadap harga yang dianggap salah, harga yang dianggap tidak ada, itu kalau yang loss akan dikembalikan. Tapi kalau yang profit itu transaksinya akan dibatalkan. Nah, tapi tentu itu kan untuk membuktikan hal itu kan bukan cuma serta-merta tuh statement dari salah satu pihak, itu kan harus dibuktikan. Dibuktikan. Nah, ya dibuktikan dengan cara apa? Nanti ada mediasi di bursa, kemudian ada mediasi juga di Bapepti, ada mediasi juga di pialang. Seperti itu, Pak. Jadi ibaratnya ada wasitnya gitu, Pak ya? Nah, benar. Jadi nanti wasitnya yaitu regulator yang akan menentukan nih. Ya, akan menentukan. Kalau terjadi dispute dari sisi itu ya. Oke, jadi itu adalah
sisi positif kalau kita trading segala sesuatunya itu di broker yang teregulasi ya. Benar ya. Jadi kalau ada dispute itu ada wasitnya ya teman-teman. Ada wasitnya. Coba bayangkan ya Pak Setio, Bapak tradingnya di juga, maksudnya brokernya di regulasi negara lain. Cara ngadunya gimana? Ya. Ya paling bisa kirim email kan. Kalau dia nggak respon, ya selesai. Ya tinggal Pak Setio mau berangkat ke sana nggak kan? Ya. Oke. Oke, ya, sudah jelas ya saya kira untuk yang pertanyaannya. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nah, kita sekarang bicara soal kontrol nih Pak. Kontrol dalam artian begini, misalkan nih ya, transaksi, misalkan nih ada sebuah transaksi yang tidak diakui, misalnya nih Pak ya, yang tidak transaksi yang tidak diakui. Iya, transaksi yang tidak diakui dalam pengertian ini tadi kan ada loh Pak, tiba-tiba tuh ada orang yang komplain, posisi gua tiba-tiba hilang men. Posisi gua tiba-tiba hilang, padahal jelas-jelas tadi itu posisinya ada. Entah itu posisinya secara keseluruhan, entah itu yang hilang ya atau yang berubah bergeser hanya TP-nya aja atau stop loss-nya. Nah, itu seperti apa Pak? Kan harusnya ada sebuah mekanisme pelaporan gitu ya, pelaporan transaksi supaya apa ya? Supaya jelas nih bahwa memang ada transaksi pada jam sekian, transaksinya entah itu buy atau sell, ordernya dan segala macamnya itu kan jelas. Nah, itu kan harus dilaporkan, mungkin dilaporkan ke bursa atau transaksinya dilaporkan ke pihak mana, sehingga kalau misalkan ada dispute, nah ini nih gua ada buktinya nih. Nah, itu seperti apa Pak? Jadi yang dimaksud maksudnya di nasabah atau trader merasa sudah melakukan transaksi dan transaksinya ada, ya kan? Dan ada di platformnya dia, tapi tiba-tiba hilang gitu ya. Dan sebenarnya pencatatan atau pelaporan transaksi ini apakah hanya ada di broker saja atau juga dilaporkan ke lembaga tertentu yang berwenang? Ya, jadi pelaporan transaksi ini kalau di kami tentu kan kami kan mewakili dari trader atau nasabah. Jadi apa yang ada di nasabah sama seperti ada apa yang ada di kami sebagai broker. Jadi apa yang ada di log. Nah, paling penting ini, kalau nasabah tersebut melakukan transaksi dengan device-nya dia, tentu pasti ada jurnal di log device-nya dia kan. Nah, meskipun hilang nih, tapi dia merasa dia tidak menghapus kan, ya kan? Misalnya begitu, ya kan? Berarti kan ada di jurnal dan log-nya dia. Kalau transaksi itu melewati 1 hari, berarti kan ada statement yang dikirim atau rekening koran transaksi yang dikirim kepada email nasabah yang terdaftar. Ya. Ya itu sebagai filingnya nasabah ya. Ya. Pertanyaan berikut, ini transaksi ini dicatat di mana lagi? Jadi pada saat transaksi dengan pedagang penyelenggara, ya kan? Ini kan transaksi CFD ini kan kebanyakannya kan OTC ya, Pak ya? Ya. Kalau di Indonesia dikenal dengan SPA ya, OTC berarti kan over the counter di luar bursa. Kalau di peraturan perundangan kita kenal dengan sistem perdagangan alternatif ya. Nah, berarti lawan transaksinya itu kan ada di pedagang penyelenggara. Ya. Berarti kan dia juga menyimpan jurnal, ya kan? Karena transaksi yang dilakukan karena ini bilateral, transaksi yang dilakukan oleh trader melalui pialang itu lawan transaksinya kan ada di pedagang penyelenggara atau LP kan. Nah, berarti kan dia juga menyimpan jurnal atau dari log dari transaksi, karena dia bisa melakukan transaksi untuk diri sendiri. Ya. Nah, semua transaksi ini kan di Indonesia dilaporkan kepada bursa dan clearing. Nah, itu ada sistem juga. Kalau lapornya ke BBJ dan clearingnya adalah clearing berjangka Indonesia, itu ada satu aplikasi namanya Sitna. Jadi kalau transaksi di Forex MF, nasabah akan mendapat login password itu 2. Login password untuk platform transaksi MetaTrader, atau sekarang kita gunakan QuickPro, apps QuickPro. Nah, ada satu lagi untuk pelaporan. Kalau untuk BBJ dan KBI itu namanya Sitna, aplikasi Sitna. Kalau di ICDX, bursa yang satunya ICDX dan ICH, itu kalau nggak salah namanya Citra. Jadi transaksi nasabah itu akan dicatat melalui sistem yang disediakan oleh clearing. Itu terjadinya secara otomatis atau otomatis ya Pak? Otomatis ya. Jadi data transaksi itu juga secara otomatis juga
terlapor di Ya, bursanya benar. itu ya Pak ya? Oh, oke. Jadi itu saya kira menjawab ya. Saya kira itu Ya, menjawab, ya ada wasitnya itu tadi ya Pak ya. ya ada Jadi wasitnya. jadi Jadi kalau kita misalnya transaksi hilang, ya kan, tentu pasti ada alasannya selalu, ya kan. Tadi sudah jelaskan di depan bahwa kalau wrong code itu kan berarti yang profit dibatalin, yang loss juga kan dibatalin juga. Berarti kan transaksinya dihapus, tapi tentu harus ada pembuktian kenapa dikategorikan wrong code. ya. Nah, gitulah. Jadi dengan kata lain setiap transaksi itu bursa pasti tahu ya Pak ya? Tahu. Pasti tahu. Meskipun transaksinya tidak terjadi di dalam bursa, tapi dicatat untuk pelaporan ada transaksi di pialang A dan LP atau pedagang penyelenggara. Jadi nanti misalkan gontok-gontokan misalkan ngotot-ngototan ya tinggal dibuka aja data laporan yang ada di bursa gitu ya Pak ya? Ya, gitu. Oke. Jadi saya rasa udah jelas ini ya. Jadi teman-teman kita jadi nggak perlu lagi trader itu kalau nggak ada wasitnya ya kan, trader kan head to head sama brokernya ya. Kalau head to head sama brokernya kan ya terserah brokernya mau ngomong apa kan gitu ya Pak ya. Tapi kalau ada wasit ya udah, trader punya data jurnal sendiri, brokernya juga punya datanya sendiri, LP-nya, pedagang berjangkanya punya data sendiri, jurnal sendiri. Ya, benar. Wasitnya juga punya data gitu Ya, ya. benar. Oke. Jadi saya kira itu sistem yang aman ya, sistem yang aman artinya kalau dispute ya semuanya juga bisa diproses dengan fair karena seringkali trader itu juga ini sensitif banget gitu ya, hal-hal yang lumrah gitu dia langsung wah curang gitu aja kadang trader itu gitu juga ya apalagi kalau loss ya, waduh nih SL gua kejilat nih gitu kan, trader itu kadang suka begitu ya Pak ya. Oke, jadi saya kira ini jelas dan penting sekali ya teman-teman. Jadi kalau pada di broker yang di Indonesia Anda nggak perlu khawatir karena kalau misalkan ada kecurangan-kecurangan itu sudah terdeteksi karena pelaporannya itu juga sudah dicatatkan di lembaga yang berwenang begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Nah sekarang ini yang sering kali ditanyakan juga pajak Pak. Pajak. Pajak profitnya trader itu seperti apa aturannya Pak? Jadi di industri ini kebetulan pajaknya itu belum pajak final, ya. Tapi kami dari asosiasi mengajukan kepada pemerintah untuk dibuat pajak final seperti di industri sebelah ya. Kalau di produk efek atau pialang-pialang sekuritas itu kan pajaknya sudah final ya. Mau untung mau rugi per transaksi kena potong sekian ya. Itu PPh-nya ya. Kemudian tahun lalu tahun 2022 kripto ya kan, dari total nilai transaksi itu kan sudah dibikin pajak final juga. Nah, di industri kami ini belum ada pajak final, belum ada. Mahal lagi Pak? Belum ada. Yang ada hanya pajak yang lain ya, karena kalau nasabah melakukan transaksi kan ada pengenaan komisi dari broker tuh atau pialang. Nah itu paling pajak PPN ya, yang saat ini 11% ya. Tapi itu kan kebanyakannya sudah include ya, pialang-pialang Indonesia include. Jadi nanti pialang itu menyetorkan kepada kas negara sebesar 11%. Nah 11% ini saya dengar tahun 2025 akan berubah menjadi 12% ya. Kabarnya begitu. Kabarnya begitu. Jadi belum ada. Jadi pajak kalau ada nasabah atau trader kami menanyakan mengenai pajaknya gimana, ada final ya masih pajak PPh pribadi. Kalau untung sekian ya tinggal dilaporkan di SPT-nya sekian ya, tinggal nanti dibayar sesuai dengan kondisi dari masing-masing pribadi trader atau nasabah. Kalau dari sisi trader nih Pak, ya misalkan satu saat PPh finalnya udah diterapkan nih untuk forex nih, itu lebih menguntungkan atau lebih gimana Pak? Saya rasa lebih menguntungkan. Maksudnya trader tidak perlu repot kan, tidak perlu repot harus menghitung kalkulasi nilai investasi dia mengalami keuntungan di akhir tahun berapa atau kerugian berapa kan tidak perlu menghitung karena sudah ada pajak final, ya kan? Buat pemerintah juga lebih pasti kan. Jadi sekian volume transaksi dia sudah bisa berhitung pemerintah bahwa pajak finalnya sekian. Jadi saya rasa ya dari kedua belah pihak sangat menguntungkan ya dengan adanya pajak. Itu kira-kira ada proyeksi prediksi kapan itu kira-kira? Nah, kalau kami dari pelaku industri ini berharap tahun ini Pak. Oh tahun ini sudah ya Pak ya? Berharap. Oh, berharap.
kabar gembira lah ini ya Pak ya, tahun ini. Ya, kabar gembira, berharap ya. Mudah-mudahan bisa ya, realisasi mudah-mudahan bisa terrealisasi ya. Jadi nggak perlu repot dan juga lebih murah ya Pak ya. Ya, benar. Masalah murah tuh relatif ya, tapi Relatif menurut ya. saya kan kadang-kadang kalau kita buat perhitungan, kita lagi transaksi, ya kan, sudah untung berapa, nanti kan harus ingat kan, harus dikeluarkan biar bisa masuk ke rekening bank, biar bisa jelas, kemudian dibikin SPT kan agak lebih ribet, ya kan. Tapi kalau itu sudah final kan, mau untung mau rugi kan tetap bayar pajak tuh. Oke, iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kalau di YouTube nih Pak ya, kalau di YouTube saya ini kan YouTuber, content creator ya Pak ya. Instrumen yang paling orang gemarin itu, yang paling orang banyak tanya, itu adalah gold atau XAU/USD Pak. Nah ini sebenarnya kalau dari pihak broker sendiri, apakah itu hanya halusinasi saja atau kebetulan aja audiens atau saya hanya mitos? Atau hanya mitos gitu, atau hanya kebetulan audiens saya aja yang memang kebanyakan trading gold. Nah, kalau di Forex IMF sendiri seperti apa Pak? Apakah memang gold ini menjadi semacam primadona atau apa? Seperti apa kondisinya Pak? Tapi memang kenyataan itu saya berbicara yang ada di lingkup yang kecil ya, terutama di Forex IMF itu 70% transaksi kita untuk SPA ya, transaksi dengan CFD, transaksi OTC ini lebih banyak, memang 70% dominannya kontrak XAU, 70%, 30% ya terbagi-bagi lah, aja major pair, cross pair dan yang lain dan komoditas yang lain. Ya. Di bursa pun, kalau di bursa kan mungkin dengan scoop sudah cukup mewakili industri ini di Indonesia ya, itu memang 70% transaksinya komoditas XAU atau emas lebih banyak. Oh, seluruh Indonesia nih Pak ya? Ya benar. Yang dilaporkan kepada bursa ya. Nah, tapi tentu kan masih banyak tuh transaksi dari broker-broker luar atau broker yang regulated negara lain yang cari yang beroperasi Indonesia secara ilegal dalam tanda kutip, ya kan? Itu tidak ada datanya, ya kan? Nah, yang tadi saya sampaikan tuh yang memang yang regulated Indonesia yang melaporkan transaksinya kepada otoritas, nah itu 70% transaksinya ada di XAU. Berarti benar ya. Berarti benar kesan saya bahwa memang di media sosial itu memang paling banyak itu gold. Paling banyak, lebih banyak gold. Dibandingkan mungkin begini, mungkin toko bisa ya kan, mungkin pengetahuan masyarakat umum ya paling mudah itu menganalisa dan mungkin banyak source untuk informasi itu berkaitan dengan gold. Ya. Kalau kita berbicara mengenai euro ya kan, sterling ya kan, kita berbicara mengenai Brent atau oil ya kan, itu kan buat masyarakat umum itu kan kurang familiar. Siapa sih yang tidak tahu harga emas per gram sekarang? Pasti tahu dong. Mau tahu dalam bentuk troy ounce ya kan, sekian $1.000, ataupun dalam bentuk per gramnya Antam itu berapa sih? Ya kurang lebih 1.200.000 saat ini. Saya rasa hampir semua masyarakat pasti mengetahui hal ini. Oke. Ini ada pertanyaan tambahan ya Pak ya, pertanyaan tambahan. Beberapa waktu yang lalu itu kan kasus robot Forex Ponzi itu Pak. Oh iya. Robot Forex Ponzi yang sekarang kasus hukumnya sudah, saya nggak tahu gimana juga kasus hukumnya, Net89, ada lagi apa namanya, apa justru saya lupa. Dena Pro. Ada lagi terus apalagi ATG, kemudian apalagi itu Viral Blast ya. Iya, Viral Blast juga. Ya. Nah, itu kan terus terang aja ya Pak ya, saya sebagai, ya katakanlah saya sebagai orang awam nih, kan yang diperlihatkan dengan industri-industri yang semacam itu, kalau menurut, karena saya ditelepon nih Pak, saya ditelepon sama teman-teman saya, ini gimana nih Net89, Dena Pro dan lain sebagainya. Saya kan sebagai orang luar agak susah juga untuk menjelaskan ya Pak ya, apalagi
banyak teman-teman saya itu memang pengetahuan mereka cukup minim. Jadi kalau saya menjawabnya begini, Pak, lu lihat aja deh broker yang dipakai. Gitu. Lu lihat aja broker yang dipakai, cek sendiri deh, itu broker apaan, dia ada regulasinya atau tidak. Dan memang kebanyakan broker-broker yang mereka pakai itu kan broker-broker yang illegal, bukan hanya sekedar illegal sih ya, tapi memang benar-benar unregulated. Jadi ya, tidak regulated di negara manapun gitu. Di negara manapun ya, broker-broker yang dia yang ada di Saint Vincent, kebanyakan Saint Vincent and the Grenadines itu kan broker-broker yang memang unregulated, karena Saint Vincent itu kan memang tidak meregulasi forex. Ya, jadi, dan itu juga yang terjadi pada broker-broker binary option juga, Pak. Binomo, Olimpiade dan lain sebagainya, itu memang selalu mereka base-nya itu entah mereka nggak punya base atau mereka base-nya itu di Saint Vincent. Ya, nah itu sebenarnya apa? Pak Freddy punya insight apa tentang hal ini? Seperti apa pengawasannya? Kok bisa itu korbannya triliunan yang ada di situ? Nah, korbannya sebenarnya korban yang dirugikan lebih besar daripada industri ini kali ya, karena dia seumur jagung, tapi kaget juga angkanya triliun-triliun ya. Ya. Jadi saya sempat ikuti Pak Setio, dan menurut hemat saya, pandangan saya pribadi begini, Setio. Kan saya coba ikuti tuh, sebenarnya mereka ini beroperasi dengan izin apa? Oh ternyata kan sistemnya mereka tuh kan penjualannya multi level ya, multi tingkat ya. Ya. Setelah saya lihat, dia bergerak dengan izin SUPL ya, surat izin usaha penjualan langsung, ya kan. SUPL ini kan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan lewat BKPM kalau nggak salah, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ya. Kemudian BKPM ini keluarkan izin untuk penjualan langsung dengan sistem multi level tingkat atau MLM itu, ya tentu ada rekomendasi dong. Nah ini kan ada rekomendasi, katanya kalau yang saya dari yang saya tahu, saya dengar, saya baca, saya lihat bahwa yang memberikan rekomendasi adalah AP2LI untuk beberapa perusahaan robot-robot yang tadi, karena dia juga mereka akhirnya jadi anggota dari AP2LI. AP2LI ini adalah Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung ya. Nah, kalau tidak salah singkatannya seperti itu. Nah, ternyata perusahaan yang sejenis ini, yang bermasalah, yang scam itu, izinnya itu izin untuk menjual satu produk secara multi level marketing penjualannya. Tapi waktu dikeluarkan izin, kalau tidak salah yang saya dengar, kan banyak pemberitaan tuh, banyak di YouTube, di TV ya kan, itu izinnya mereka tuh bukan izin untuk jual forex, tapi mungkin ada jual aplikasi atau jual sejenis produk. Tapi di dalam pelaksanaannya, di dalam berjalannya perusahaan tersebut, kemudian mungkin ganti objek produknya, ganti objek penjualannya, jadi objek mungkin yang dipakai adalah forex. Nah, di sini kalau saya melihat, menurut pandangan saya ada satu sistem yang lemah dalam sisi pengawasan. Ya. Kan banyak yang tanya ke saya juga waktu saat itu, ini Bapepti mana? Saya kembali, bukan saya mau belain Bapepti, saya kembali lagi. Yang mengeluarkan izin pertama kali siapa? BKPM, ya kan? Yang mendapat rekomendasi dari AP2LI, ya kan? Kemudian dikeluarkan izin. Seharusnya yang melakukan pengawasan adalah fungsi pengawasan adalah yang mengeluarkan izin. BKPM sudah keluarkan izin, gimana cara pengawasannya? Ya kan? Karena proses pada saat dia menjual, perusahaan ini menjual produk kan tidak serta-merta tuh menjual tiba-tiba langsung omsetnya triliun gitu, bukan kan? Tidak kan ada proses, ada berapa tahun, berapa bulan. Jadi mungkin fungsi pengawasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini sudah terkait dengan forex, ya kan? Kalau pada saat dia mengajukan izin objek penjualannya atau produk penjualannya adalah forex, saya yakin bahwa BKPM pun tidak akan memberikan izin, atau AP2LI pun akan menolak karena objeknya forex. Karena di Indonesia yang terkait dengan produk atau objek penjualan itu forex, itu semua harus lewat regulator Bapepti. Sudah tidak ada yang lain lagi.
Jadi menurut pandangan saya seperti itu. Oh, oke. Dari kacamata saya nih Pak, sebagai orang awam ya Pak ya, saya itu kan melihat ini harusnya pihak Bapepti ini karena saya orang forex ya Pak ya. Jadi yang saya ada di kepala saya itu kan orang Bapepti ya, karena ini kan bukan sebuah perusahaan dan bukan sebuah produk yang dia itu diedarkan secara diam-diam nih, tapi viral di masyarakat. Ya, viral di masyarakat, ada flyer-flyernya dan segala macam, ada ya dalam tanda kutip ya janji-janji 1 hari 1% robotnya, ya kan. Nah, itu kan sebenarnya menurut saya Pak, apakah tidak harusnya Bapepti lebih proaktif gitu loh? Tahu itu bukan barang yang sekali lagi dipasarkan itu diam-diam tapi sangat viral. Kayaknya mana ya Bapepti ya? Kok kayak nggak ada, tidak ada yang ngawasin gitu. Meskipun sekali lagi seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Freddy, yaitu mungkin aja Bapepti nggak tahu karena awalnya yang memberikan izin itu adalah AP2LI dan lain sebagainya. Nah itu kalau menurut Pak Freddy gimana? Gimana Pak? Jadi sebenarnya ya itulah, maksudnya itu kan sudah terjadi. Tapi saya sempat melihat, ya kan, membaca bahwa ada beberapa perusahaan yang tadi MLM yang sejenis seperti itu, yang berdomisili di daerah Jakarta Barat, itu kan didatangi Bapepti bersama ya dalam satu kelompok ya Satgas investasi, di dalamnya salah satunya kan ada Bapepti. Itu kan langsung melakukan penyegelan untuk di-stop kegiatan dari perusahaan MLM yang berkaitan dengan robot trading, robot forex dan sebagainya ya. Nah, itu sudah tindakan preventif. Tapi terlambat atau tidak, ini dari sudut pandang mana kita melihat, ya kan? Memang pada saat penyegelan itu sudah triliunan. Tapi bayangan saya kalau tidak ada tindakan dari Satgas, di dalamnya salah satunya ada otoritas kami atau Bapepti, kalau tidak dilakukan itu mungkin angkanya bisa sampai puluhan triliun, ya kan? Mungkin sekarang pada saat penyegelan itu belasan triliun, tapi kalau nggak di stop mungkin bisa puluhan triliun. Tapi kembali lagi, ini mungkin harus ada pembenahan dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, karena semuanya kan di bawah Kementerian Perdagangan. Seharusnya ada komunikasi yang intens dari BKPM, ya kan, sebagai otoritas dalam hal ini mengeluarkan izin untuk penjualan langsung, ya kan. Kemudian mungkin ada koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Komoditas, Bapepti, yang saya maksud ini Bapepti, untuk supaya jangan hal seperti ini bisa terulang lagi. Yang rugi pasti selalu masyarakat. Jadi saya dalam konteks tidak menyalahkan yang mana, maksudnya dalam konteks tidak menyalahkan BKPMK, AP2LIK, atau Bapepti, tapi paling tidak fungsi pengawasan itu betul-betul harus dijalankan. Setelah memberikan izin harus diawasi kegiatan. Saya kasih contoh nih, kami Yalang di bawah pengawasan regulator Bapepti mau bikin event, ya, misalnya domisili kami di Bandung, kami mau bikin event edukasi di Jakarta, itu harus seizin oleh Bapepti. Ya. Di event itu izinnya seperti apa? Yang Forex IMF mau sampaikan pada saat event itu, event edukasi atau event literasi, apa yang mau disampaikan, materi apa yang mau disampaikan, pembicaranya siapa, audiensnya berapa banyak, cara mendatangkan audiens dengan cara apa. Kalau misalnya caranya harus cara campaign lewat kegiatan pemasaran digital, dia harus lihat lagi materi-materi campaign-nya seperti apa, kemudian baru dikeluarkan izin event. Sampai segitu, ya kan? Jadi alangkah baiknya mungkin sistem seperti ini bisa diterapkan di industri-industri yang memang ada bau risiko terhadap masyarakat, mungkin bisa diterapkan. Ya, karena terus terang aja ya Pak, itu saya sebagai masyarakat itu yang saya rasakan sih Pak ya. Ini ya itu tadi ya, mereka melakukannya nggak sembunyi-sembunyi loh. Makanya itu.
Ya, saya tahu event-eventnya Dengan, mereka besar-besar juga kan. ya besar-besar juga dan di mana-mana. Ini gimana sih, ada yang ngawasin atau enggak? Saya sampai berpikir seperti itu karena salah satu tersangkanya itu yang ngajarin forex saya, Pak. Oh begitu ya, wah dosanya Pak Setio dong. Tapi ya udahlah. Tapi kita berharap bersama paling tidak ya mending ada yang ngawasin daripada nggak ada yang ngawasin gitu, Pak ya. Ya benar. Nah, Ya. itu ngeri banget loh, Pak. Itu kalau di mata saya itu ngeri banget, Pak. Karena memang benar teman-teman saya, teman-teman gereja saya itu telepon saya semua tanya ini begini-begini. Ya saya bilang begini aja, ya lu kalau mau ikut itu silakan, tapi ya siap-siap aja hilang duit lu. Siap-siap aja uang. Karena Ironis ya, Kenapa? ironis sekali. Maksudnya ikut nggak Iya, apa-apa, tapi siap-siap hilang aja uangnya. Jadi sebenarnya risiko sudah dikasih dari depan. iya, dan itu namanya orang-orang gereja kan saya sudah kenal, bahkan ada juga yang ya bisa dikatakan sebagai levelnya itu ya bisa dikatakan rohaniawan juga, nyemplung juga gitu loh. Jadi Iya, saya, iya. aduh, gimana? Jadi saya kira juga edukasi tetap harus digalakkan terus ya Pak ya, edukasi. Ya benar. Karena memang, Literasi, edukasi harus tetap iya, diperbanyak. karena memang terus terang aja seperti yang tadi saya katakan ya Pak ya, cara saya untuk ngomong ke mereka, saya akan ngomong, ini loh, ini broker ini nggak punya izin. Ya, dimanapun dia nggak punya izin, kok bisa duit lu miliaran rupiah, lu titipin di situ, gimana ceritanya, logikanya? Kalau lu titipin duit lu, katakanlah misalkan di Forex IMF, itu ada yang ngawasin. Oh, Ya. duit lu disimpan di broker yang di rekening terpisah, ada yang ngawasin. Ya. Ada apa, katakanlah ada masalah, itu tuh ada kantornya tuh. Ya kan, lu bisa Ya, benar lah. Ya, ya. bisa lapor ke Bapepti. Lah ini nama brokernya aja, broker apa ini? Kan memang diduga itu brokernya itu kan yang bikin ya si perusahaan ponzinya juga, Pak. Oh begitu ya. Iya, kan diduga kan seperti itu dan masuk akal banget kan. Karena memang namanya aja ponzi kan nggak ada transaksi yang real, Pak. Transaksinya itu juga ya transaksi abal-abal. Ya namanya apalagi kalau kita pakai MetaTrader, kalau mau nakal kan itu kan bisa aja, Pak. Bisa dimanipulasi historinya, bahkan trading itu harga gold nih misalkan udah naik, tiba-tiba udah punya posisi buy di bawah, itu kan bisa saja, Ya, Pak. Dan itu jangankan orang awam, trader yang belum terlalu berpengalaman, itu aja dia nggak tahu. Nggak tahu. Ya, apalagi orang awam yang sama sekali nggak mendengar, belum pernah trading, dan hanya tergiur dengan, ini loh kalau lu invest sekian juta, beli robot ini atau invest di sini, nah nanti ada orang yang kelola dana 1 hari 1%. Wah itu Ya. udah hilang itu. Hilang, nggak bisa mikir lagi secara logikanya. Oke. Jadi kita semua berharap ya Pak Ferdi, terutama dunia perbrokeran perforexan di Indonesia ini agar lebih maju lagi ya. Saya adalah termasuk generasi yang sudah cukup lama ya di dunia forex ya Pak Ferdi, dan terus terang aja praktek-praktek yang nakal di broker-broker lokal itu juga masih Masih ada. Iya, zaman dulu itu saya lihat luar biasa ya Pak Ferdi, zaman dulu itu saya lihat luar biasa, tapi sempat beberapa tahun saya vakum, saya nggak tahu, tapi ternyata masih ada. Ternyata masih ada. Tapi mungkin jumlahnya sekarang sudah lebih sedikit, Pak. Jauh lebih. Mungkin lebih sedikit. Ya, kalau saya melihat sekarang jauh lebih bagus ya Pak ya, terutama kalau saya sih dari orang luar. Kenapa saya juga suka sama Forex IMF? Karena saya melihat Forex IMF adalah broker yang terbuka, transparan, jadi berani maju ke halayak banyak, dan kalau misalkan ada sesuatu yang mencurigakan itu berani dihakimi. Ya. Kalau buat saya sih seperti itu. Nah, ada broker-broker tertentu itu yang sampai sekarang masih ada, itu sangat close sistemnya. Sistemnya sangat tertutup ya Pak ya, dan saya sempat berbicara juga dengan beberapa pihak teman juga dari broker juga, ini kok bisa ya jualan seperti itu, lotnya juga masih minimal harus 1 lot, spreadnya gila-gilaan, komisinya juga masih gila-gilaan.
kok bisa laku ya? Kok bisa laku di dalam kondisi lingkungan forex yang udah semakin sangat, bahkan ada yang zero spread lah, ada yang komisinya itu nggak ada. Kok bisa? Dan udah gitu prakteknya nakal lagi. Oh gitu ya? Iya, udah gitu prakteknya nakal lagi, main pegawai-pegawainya itu, waduh, dicuci otaknya luar biasa, seperti itu. Tapi oke lah ya, kita nggak melihat ke belakang ya, mudah-mudahan kita nggak melihat ke belakang, kita melihat ke depan. Mudah-mudahan industri forex di Indonesia ini, kalau saya sih, saya optimis ya, kalau saya sih optimis, terutama misalkan dengan broker-broker seperti Forex IMF yang jujur aja Pak ya, saya dulu itu image saya terhadap broker-broker lokal itu memang nggak terlalu bagus juga. Tapi ketika saya kerjasama nih sama Forex IMF, saya tanya begini dijawab, saya tanya begini dijawab juga. Maksudnya transparan gitu, dan berani untuk maju ke depan. Ini loh, kita itu transparan, baik dari segi cost tradingnya, dari segi bisnisnya, itu juga berani transparan. Dan itu mudah-mudahan nanti diikuti oleh semua broker ya Pak ya. Jadi broker nggak ada yang ibaratnya itu nggak berani terbuka gitu ya Pak. Nah, ini untuk yang terakhir nih, untuk Pak Freddy, kira-kira ada satu atau pesan-pesan apa yang kira-kira untuk viewer saya nih Pak, seperti apa kiat-kiat mungkin trading yang aman, pemilihan broker, kiat-kiat berinvestasi dan lain sebagainya. Silakan Pak. Oke, begini maksudnya, pesan saya buat calon trader yang mungkin dari membernya Pak Setio, viewernya, subscribe Setio, ada beberapa yang masih mempelajari ya kan, itu calon trader, perbanyak literasi. Tapi ingat, banyak literasi juga yang menyesatkan. Jadi pintar-pintar untuk melakukan filterisasi terhadap literasi-literasi yang Anda dapat. Nah, kemudian bagi yang trader existing, yang juga member, viewer, subscribernya Pak Setio, mungkin saat ini sebagian besar masih bertransaksi dengan broker regulated di negara lain. Ya. Tadi dijelaskan di depan di video ini juga, video yang sama, bahwa ada hak-hak dari trader yang banyak poin plusnya dilindungi di bawah payung hukum Indonesia sesuai dengan domisili di bawah pengawasan Bapepti. Karena hak-hak jika Anda bertransaksi dengan broker luar, ada mungkin hak-hak yang susah dilindungi. Sebagai contoh, misalnya kalau terjadi dispute, harus gimana ke pialang atau broker terkait, kunjungi negaranya kah, atau hanya by email untuk menyampaikan keluhan. Sedangkan kami berada di Indonesia secara physically, ya, otoritas kami secara physically juga berada di Jakarta. Jadi dijangkau secara domisili sangat banyak memiliki poin positif. Mungkin dari saya demikian. Terima kasih Pak Setio. Oke, terima kasih ya Pak Freddy Chandra atas kehadirannya untuk mencerahkan kita semua. Terima kasih. Salam sehat selalu ya untuk Pak Freddy, dan sukses selalu nih untuk Forex IMF ya. Semoga selalu menjadi broker ya, selalu menjadi broker yang terkemuka di Indonesia. Amin ya Pak Freddy ya. Oke, teman-teman. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di sesi edukasi yang selanjutnya. Ya, terima kasih dan salam cuan.